ini sekolah minggu, hari ini juga masih tetap setia buat menghadirkan ibadah online buat adik-adik yang di rumah. Oke, kita mulai ibadah kita akan angkat pujian kita, Kasih Yesus Manis dan Indah. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia, berkat-Mu yang luar biasa ya Tuhan, kami masih bisa rasakan di pagi hari yang indah ini. Bapa yang baik, kami telah memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami mengundang Engkau ya Bapa untuk selalu hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap kami yang berkumpul memuji nama, Engkau akan hadir, Engkau akan membukakan pintu yang baik bagi kami. Kami siap ya Tuhan untuk beribadah, memuji, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hadirlah Engkau ya Bapa. Ibadah kami ini ya Bapa, kami persembahkan kepada-Mu agar menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kembali lagi ke pengumuman kita hari Minggu ini, Minggu 20 September 2020. Nama minggu kita minggu ini yaitu Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Nah, cerita kita tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 yang berjudul Tuhan Allah adalah kasih. Kakak ulangi sekali lagi ya, Tuhan Allah adalah kasih. Ayat ulangan kita tertulis dalam Lukas 14 ayat 13. Ketika kamu mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Adik-adik di rumah udah pada hafal kan? Dan jangan lupa ya, videonya dikirim ke grup kita. Nah, sekarang kita belajar bahasa Batak. Adik-adik di rumah orang Batak kan pasti tahu dong belajar bahasa Batak. Kita mulai ya adik-adik. Yang pertama, masih hakolongan, bahasa Indonesianya saling mengasihi. Yang kedua, patar, bahasa Indonesianya terlihat. Yang ketiga, marhite-hite, bahasa Indonesianya melalui. Yang keempat, mananda, bahasa Indonesianya mengenal. Yang kelima, mengoluh, yang bahasa Indonesianya hidup. Adik-adik di rumah udah tahu kan? Dicatat ya adik-adik biar nggak lupa. Oke, untuk tambahan warta kita, untuk persembahan bisa melalui week masing-masing ya, situ week masing-masing, bisa juga ke rekening gereja kita. Ya, begitu dan sekian untuk warta kita 1 minggu ini adik-adik. Terima kasih, dadah, tetap semangat ya. Adik-adik yang di rumah tadi sudah dengar pengumuman sekolah minggu hari ini ya. Yang di rumah jangan lupa tetap kirim video ayat bulanannya ya. Kakak tunggu loh setiap hari minggunya. Sebelum kita mendengar
satu pujian kita, Allah itu kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa memberikan kehidupan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dan dapat beribadah melalui online Sekolah Minggu HKBP Lubuk Baja pada saat ini. Karena itu ya Tuhan, persiapkanlah hati kami supaya kami dapat mendengarkan dan dapat melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat. Salam jumpa di dalam ibadah online Sekolah Minggu pada pagi hari ini. Kami berharap semua anak-anak sekolah minggu tetap setia mengikutinya. Maka dengan ini Inang akan menyapa dulu. Di mana anak-anak, apakah setiap pos sudah siap? Halo, pos Punggur, mana orangnya? Nah ini belum pernah ini memberikan tugasnya ya, ayat bulanan dan juga kuis. Kemudian mana pos Kampung Nanas? Ini anak yang paling setia untuk mengikuti ibadah. Kemudian mana pos Bengkong? Halo, shalom. Pos Muara Takus, mana orangnya? Shalom. Pos Balai Kolam yang paling dekat ke gereja, shalom. Pos Lubuk Baja, ini berserak ini ada di mana-mana ini. Halo, apa kabar? Sehat semua? Kami mengharapkan anak-anak tetap setia mengikuti ibadah. Tidak terasa sudah 7 bulan kita tidak berjumpa di dalam ibadah di gereja. Tetapi kami yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu melalui orang tua akan tetap beribadah di rumah, mengikuti ibadah. Dan itu coba dibuktikan ya. Ada tugas-tugas yang diberikan guru sekolah minggu. Menghafal ayat bulanan. Nah, dari pos mana yang belum pernah. Kemudian ada kuis kemarin dikasih, tidak ada yang menjawab sama sekali. Kemudian buktikanlah dulu. Buktikan, nyatakan kamu mengikuti ibadah.
mana persembahanmu? Ingat janji kita ketika kita mengumpulkan persembahan, lehonoku do peleaku tu debata dan mergabu satas. Buktikan itu, bukti kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Kita harus buktikan itu melalui ibadah online. Setia melakukan ibadah online dan setia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Melalui nats firman Tuhan pada saat ini, kita diajak. Semua anak-anak sekolah minggu diajak supaya saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi. Bagaimana caranya kita mengasihi? Bagaimana caranya kita menunjukkan kasih? Di dalam nats ini tadi dikatakan, yang menjadi contoh di dalam melakukan kasih adalah Yesus Kristus. Dia adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Kasih itu berkorban. Yesus Kristus dikorbankan. Bukan hanya memberikan makan dan minum, bukan hanya memberikan kesehatan, tetapi nyawanya sendiri diberikan. Hidupnya sendiri diberikan. Maka dalam nats ini dikatakan Allah adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Maka orang yang percaya kepada Tuhan harus saling mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah, maka setiap orang harus mengasihi di dalam hidupnya. Orang yang dikatakan percaya kepada Tuhan, orang yang dikatakan mengenal Tuhan, itulah yang melakukan kasih. Itulah harus melakukan saling mengasihi kepada sesamanya. Maka barang siapa yang tidak mengasihi sesamanya, barang siapa yang tidak bisa melakukan atau menolong, menopang, memberikan kasih kepada sesamanya, berarti dia tidak mengenal Allah. Orang yang mengatakan dia mengasihi Allah, ayat yang ke-20 dalam nats ini, orang yang dikatakan dia mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi sesamanya, atau tidak berbuat apa-apa kepada sesamanya, dia adalah pembohong. Nah, jangan ketahuan kita pembohong. Karena itu, lakukan. Buat tindakan. Buat aksi. Mana buktinya kamu mengasihi Allah? Ketika di rumah, sekarang ini belajar daring ya, kamu harus mau melakukan tugasmu, harus mau belajar. Itu tandanya kamu sebagai anak yang sudah hidup di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, apa yang dikasih
oleh orang tua. Tugasmu di rumah, contohnya mencuci piring, menyapu rumah, menjaga adik, harus dilakukan. Itulah buktinya kamu sudah hidup di dalam kasih, tidak melawan, tidak berontak, tidak bersungut-sungut. Kalau dikatakan beribadah, lakukan beribadah. Itu buktinya kamu sudah mengasihi Allah. Bahkan kalau kamu bisa menolong orang-orang lain yang perlu ditolong. Contohnya apa itu? Kalau ada kawanmu yang menangis, apa yang kau lakukan? Kamu harus membujuknya supaya dia jangan menangis. Kalau ada kawanmu yang berduka, kamu harus menghiburnya. Kalau ada kawanmu yang lemah, kamu harus tolong. Kalau ada kawanmu yang sakit, kamu harus doakan. Itulah buktinya kita sudah hidup di dalam kasih Allah. Harus mampu saling mengasihi. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini. Buktikan itu. Kamu harus setia beribadah, setia berdoa, setia melakukan tugas-tugasmu. Sebagai anak sekolah harus belajar, harus rajin belajar. Jangan lebih banyak menonton, jangan lebih banyak main video atau main game daripada belajar. Jangan lebih banyak bermain-main. Tetapi sebagai pelajar harus belajar. Sebagai anak-anak Tuhan harus beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Sebagai anak di rumah harus taat dan tunduk kepada orang tua. Mengasihi adik-adiknya, mengasihi kakaknya, mengasihi orang tuanya. Dengan kamu taat melakukan tugasmu. Allah itu adalah kasih. Karena itu semua anak-anak sekolah minggu, marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka lakukan itu mulai dari dirimu sendiri, mulai di rumahmu, mulai di luar rumahmu, dan juga di tengah-tengah lingkungan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa Engkaulah kasih itu, yang sudah mengasihi kami, yang memberikan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, di dalam setiap hari. Napas kehidupan Engkau berikan, makanan minuman Engkau berikan, segalanya Tuhan berikan. Engkau berikan kesehatan dan umur yang panjang. Juga yang terutama ya Tuhan, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang berkorban di kayu salib untuk memberikan keselamatan kami, keselamatan hari ini dan keselamatan untuk selama-lamanya. Jadikan kami menjadi anak-anak yang bisa membuktikan kasih itu di dalam kehidupan kami melalui segala tindakan kami, dengan kami taat melakukan tugas kami sebagai pelajar, harus belajar dan harus rajin melakukan segala aktivitas dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami. Sebagai anak di rumah juga kami harus taat melakukan tugas-tugas yang diberikan orang tua kami. Itulah buktinya, tandanya kami mengasihi orang tua kami, dan buktinya kami mengasihi Allah. Dan sebagai anak-anak sekolah minggu, Engkau juga Tuhan memberkati kami, supaya kami membuktikan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, melalui kami setia beribadah, setia memuji memuliakan Engkau, setia berdoa hanya kepada Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami akan setia juga mengikuti protokol kesehatan, supaya kami terhindar
daripada COVID-19 ini. Bahkan dengan kami melakukannya, kami dapat memutuskan rantai COVID-19 ini, sehingga kami dapat bersukacita dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik disiapkan ya persembahannya. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita ucapkan janji kita. 1, 2, 3. Leono kudo peleaku kudebata, jamargabus au isi. Kita angkat nyanyian kita dari buku ND nomor 829, Batik Naim Baru. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.